Podcast Radio Kesehatan. Sobat Sehat, perjalanan mudik tentu menjadi momen yang ditunggu-tunggu setelah Ramadan. Namun, kesehatan fisik juga perlu diperhatikan agar kita tidak mengalami travel illness selama libur lebaran. Nah, dalam podcast edisi kali ini, kita akan membahas tips mudik sehat dan bugar bersama Dr. Siti Chandra Widiananti dari RSUP Persahabatan, tentunya di podcast Radio Kesehatan kamu yang satu ini. Kalau dokter melihat situasi Indonesia yang masih berstatus pandemi, namun sudah banyak acara silaturahmi di berbagai tempat. Bagaimana menurut dokter? Iya, kita sudah masuk tahun ketiga ya. Pandemi sudah terkendali, cakupan untuk kesehatan rakyat, perlindungan yang diberikan pemerintah untuk vaksinasi juga sudah banyak luas. Jadi lebih berani orang untuk saling bertemu dan bersilaturahim saat momen-momen dari bulan Ramadan menuju bulan kemungkinan yang cuma tetap saat lagi bertemu, kita ingat COVID itu tidak lenyap dari muka bumi, dia tetap ada. Cuma kitanya yang lebih kebal karena kekebalan komunitasnya lebih kuat. Jadi tetap berjaga akan protokol kesehatan. Kalau memang yang merasa badannya kurang sehat, pakai masker lah, atau mungkin jangan anti kerumunan, dia kemudian menakar diri lah, tetap menggunakan protokol kesehatan tepat. Jadi kalau dia sehat, yakin badannya dalam kondisi fit, kemudian di ruangan yang terbuka, tidak tertutup dan terlalu banyak isi orang gitu, kita bisa buka masker. Tetapi kalau ruangannya tertutup dan orangnya itu banyak ya, lebih baik kesehatan karena kita saling menjaga. Kita mau berhari raya dengan bahagia, jangan sampai tumbang sebelum hari raya. Kemudian pola hidup sehat ya masih aja dijaga. Karena pandemi 2 tahun ini memberikan pendidikan yang luar biasa kan ke kita. Diajari mau tidak mau, suka tidak suka, harus jaga kebersihan tangan, kebersihan badan, kebersihan semua yang menyentuh tubuh, terutama yang kita hirup. Memang penting sekali ya bagi kita untuk menjaga diri, ya, menjaga kesehatan diri kita dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan di pandemi ini kita sudah banyak belajar ya, betapa pentingnya menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau gitu dengan situasi yang seperti ini nih, berarti Indonesia udah terbilang cukup aman untuk mudik lebaran nanti. Kalau untuk kekebalan masyarakat juga tercakup untuk vaksinasi ya. Kalau kemudian masyarakat juga saya rasa sudah paham dan hafal, mungkin malah mendekati bosan dengan semua peringatan tentang protokol kesehatan. Tapi saya yakin di awal pandemi dulu kita dipaksa untuk harus menjalani protokol kesehatan atau menjalani pola hidup sehat, bersih dan sehat. Setelah dipaksa, ya kita harus menjalani kan karena terpaksa. Tapi lama-kelamaan 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga itu sudah jadi terbiasa. Dan saya harapkan itu pengulangan yang terus-menerus akan menjadi suatu budaya. Jadi nggak usah disuruh, dia sudah sadar diri. Kalau dia kurang sehat, dia menarik diri. Dia tutup masker atau apa untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau mengkontaminasi udara yang dia bagikan dengan orang lain. Silaturahim, saya yakin sudah banyak yang rindu ketemu dengan semua yang jejaring yang mungkin sempat hilang kontak selama 3 tahun terakhir gitu. Jadi asal saling menjaga, kemudian protokol kesehatan sesuai dengan kearifan yang sama-sama pahami untuk menjaga kesehatan sama-sama. Karena selain pandemi COVID, masih ada penyakit lain yang juga ditularkan melalui udara ataupun melalui pola hidup yang kurang sehat, yang kita kenal traveling illness kan, jadi sakit karena bepergian, perut, kemudian pernafasan itu salah satu yang sering terkena. Supaya bisa mudik silaturahim bugar dan tetap sehat, jaga semua aset yang ada di kita, keluarga kita, begitu pula yang kita datangi, supaya sama-sama bahagia menjelang hari raya. Ini sebelum kita pergi mudik nih, hal-hal apa aja seputar kesehatan yang perlu masyarakat ketahui supaya bisa pergi mudik dan pulang kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat? Kalau mudik mungkin harus dilihat, termasuk saya juga pemudik Mas, jadi saya pulang ke Jawa Tengah nanti ya. Jadi kami juga akan menakar, kan ada banyak moda transportasi, baik yang disiapkan, baik yang sendiri, mandiri. Kalau dia jalan darat, apa yang harus dia siapkan? Kalau dia jalan udara, apa yang dia harus siapkan? Kalau dia mandiri dengan kendaraan sendiri, apa yang harus disiapkan? Itu pasti berbeda.
sesuai dengan kearifan lokal masing-masing ya Mas ya. Tapi nomor satu kebugaran dan role-nya dia. Dia apakah sebagai pemudik pasif, artinya duduk di mobil kemudian tidur, bubuk manis gitu ya. Otomatis berbeda dengan seorang ayah yang harus menyetir atau seorang yang punya role sebagai kepala rombongan gitu. Itu harus menjaga dirinya, kemudian menjaga kelompoknya, trupnya dia itu harus dijaga supaya sama-sama sehat. Ya mengingatkan, karena sering itu satu mobil travel, ada satu yang pilek, itu panen tuh Mas. Karena jadi kalau memang begitu semua mungkin ventilasi dijaga tergantung modanya. Jadi kalau kita tidak yakin dengan kondisi yang lain karena kemungkinan angkutan umum bukan keluarga yang bersama-sama dalam satu kendaraan, menjaga kebersihan dari tangan, membawa hand sanitizer, jangan sembarangan memegang-megang muka, hidung, mulut kalau tidak pakai masker karena tangan kita ini yang jadi bersihkan tangan, kalau bisa cuci tangan dengan air dan sabun paling baik, disinfektan atau pakai hand sanitizer. Nah, jadi, berarti memang kita yang jaga. iya, saling jaga ya dok ya. Jadi Betul. bawa hand sanitizer dan jangan sembarangan sentuh-sentuh muka ya, apalagi kalau lagi di Betul. jalan karena yang naik moda transportasi umum ya megang bis, megang pintu kereta ya atau jajan, pegang uang itu terus langsung pegang hidung. Kali aja di situ Betul. malah sakit ya dok ya, padahal sebenarnya tadi sehat-sehat aja berangkat ya. Ya, betul. Karena kan kita ini refleksnya memang ribuan kali dalam sehari itu menyentuh wajah. Makanya fungsi masker itu sebetulnya kayak tameng ya. Ini kena masker. Ini kehalang masker gitu. Mungkin kalau dilihat malah bagian luar masker tuh banyak kali sih di jari kita kalau dilihat. Jadi kita tuh banyak ucek-ucek kan. Bagi yang berkacamata kayak saya aman. Kalau diucek kenanya kaca dulu. Iya. Tapi kalau yang tidak berkacamata hati-hati. Konjungtivitis atau gangguan di mata juga banyak terjadi. Namanya kan ini event terjadinya pergeseran pergerakan manusia ya, silaturahim dari rumah ke rumah, baik di daerah ke daerah. Itu merupakan budaya di kita. Lepas dari agama apapun, memang di budaya di Indonesia itu memang saling silaturahim gitu. Jadi bertandang ke satu sama lain. Jangan sampai waktu bertandang kita bawa oleh-oleh atau pulang bawa oleh-oleh gitu. Jadi oleh-oleh barang yang tidak nampak ini makhluk yang menyebabkan sakit ini jangan sampai ikut gitu. Jadi ya kita jaga sama-sama saling. Betul sekali ya dok ya. Dan juga pakaian yang dipakai ini penting banget dok ya. Mungkin pakai jaket ya kan, mungkin kan apalagi yang jalan malam gitu kan ya, naik mobil, naik bis gitu kan. Kalau nggak pakai jaket atau mungkin nggak memperhatikan apa yang digunakan, apakah itu juga bisa menjadi resiko ya dok ya? Ya pastinya ya Mas ya, karena dia harus menjaga kondisi tubuhnya ya. Tubuh manusia itu kan di manusia tropis itu di suhu ruang itu dia akan nyaman. Kalau terlalu dingin dia pasti akan lebih letih. Terlalu panas juga sama, akan lebih letih. Jadi kalau memang dingin supaya suhunya sama dengan suhu yang biasa wajarnya kita adaptasi. Tapi kalau suasana panas banget, ya boleh pakai kain atau baju yang nyaman, masih dan jangan lupa kalau jaket, jangan jaket abadi. Kan beberapa dari kita jaket dipakai keluar rumah, atau di rumah hanya pergi. Setelah itu digantung atau disimpan. Ini bepergian loh. Jadi kalau bisa ada jaket yang ada serep, pohon serep. Kalau hujan dan lain-lain. Karena kalau tidak, ya dia membawa yang kemungkinan kotor gitu. Karena biasanya kalau udah jalan jauh nih dok ya, penyakitnya orang Indonesia biasanya jadi hal yang paling umum, yaitu masuk angin. Oh iya betul, ya penyakit sejuta umat ya. Iya, Yang posisinya terakhirnya sana kok. Oke dok, nah ini apa aja dok yang jadi syarat-syarat terkait kesehatan bagi para masyarakat ya untuk pergi mudik nanti? Jadi ya tadi yang pertama ya, kalau untuk terkait pandemi terakhir kesehatan yang sudah saya ungkapkan tadi, tolong jaga protokol kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Yang kedua juga diperkirakan kondisi tubuh. Tolong jaga tubuh sebelum ini kan suatu, anggap aja ini kayak pertarungan hebat atau pelatnas lah ya. Ini ujiannya kita lah. Kalau kita dulu mau ujian akhir itu kan siap-siap dulu kan sebelumnya. Jadi ya, jaga kondisi. Jangan sampai kelelahan sebelum bulan. Kemudian staminanya betul-betul vitamin, makan yang sehat, dijaga, minum cukup. Kemudian ya tidur cukup, istirahat cukup. Kalau untuk yang terpaksa harus mengemudi, ada rest area atau tempat istirahat yang kalau dia sudah tidak sanggup, tolong istirahat dulu atau digantikan oleh yang lain. Karena stamina ini dibutuhkan
karena perjuangan belum usai, itu baru menuju pulang mudik, belum nanti di sini di tempat tidak perlu mudik jauh di Jakarta pun pasti juga akan ada kur, mereka akan bersilaturahim ke saudara-saudara kerabat yang dekat gitu, kemudian setelah itu pulang lagi kembali ke rumah masing-masing. Itu PR belum selesai gitu ya, jangan sampai ada keluhan kesehatan sebelum, selama atau sesudah, karena beberapa kalau tidak menjaga kebugaran saat mudik, saat arus balik atau saat kembali nanti kita panen gitu. Banyak yang panen macam-macam. Yang paling minimal tadi yang Mas Audi bilang masuk angin. Yang kedua, semua penyakit inventaris bisa keluar. Tensinya bisa naik, gulanya tak terkendali, godaan kuliner luar biasa kan di saat silaturahmi. Itu jadi mohon dijaga, karena manfaat sama mudarat, untung dan rugi itu yang pegang yang bersangkutan. Jadi saya sebagai dokter, ya kita tahu lah ya ada event-event yang kita pengen coba, silahkan takar 9 dosis. Iya. Kalau dosisnya udah kelebihan di hari ini, besok jangan overdosis lah. Iya. Itu ya biasanya kalau jalan jauh tuh persiapan bekal ya, snack-snackan wah banyak ya kan, minum-minuman banyak ya kan ya. Sampai sana ntar makannya juga makan opor ayam ya, kue-kue manis ya kan. Nggak usah jalan jauh semua, menuju buka puasa aja belanjanya banyak. Oh iya, itu dia. Nah, ngomongin soal puasa nih dok, kan mudik kan berangkatnya kan masih di bulan Ramadan dok ya, berarti orang kan masih puasa nih. Nah, gimana para pemudik ini bisa mempersiapkan diri secara fisik supaya sehat dan bugar saat puasa, saat pergi gitu kan? Karena kan tadi yang saya bilang kan, biasa kalau orang pergi jauh kan persiapan bekalnya banyak. Nah, Mas Ani kan lagi puasa, beda cerita ya kan? Nah, ini gimana dok? Kalau puasa otomatis makan dengan cukup ya, kemudian dijaga rehidrasi atau jangan berarti karena siang hari kan dia tidak minum, jadi saat dia puasa akan yang seimbang, terutama tenaga paling banyak dari, jadi jangan ngemil kebanyakan gitu ya, jadi makan yang cukup isinya, kemudian ya bisa staminanya, tapi rehidrasi tolong. Jadi cara paling mudah untuk ngecek hidrasi itu kalau dia berhenti untuk buang air kecil, dilihat warna buang air kecilnya. Kalau keruh dia kurang minum, jadi bisa untuk menambah ya takaran minum jadi saat atau jeda sampai sahur kembali. Karena saya yakin kalau di perjalanan itu kalau tidur juga bukan tidur yang nyaman ya, kalaupun di mobil pasti ya tidur melek gitu. Jadi kalau bisa sempat minum, ganti rehidrasi yang siang hari. Karena puasa di tempat biasa sama puasa di perjalanan beda. Karena kondisi AC juga membuat lebih panas apa lagi. Lihat, tolong dilihat bagaimana warna urin atau air kecilnya. Kalau keruh berarti kan lebih mudah untuk terganggu saluran nafas. Kalau dia makan juga, kalau bisa makan bekal atau makan di tempat yang dirasa aman, tolong makan di tempat yang dipastikan bersih dan sehat dan aman makanannya. Kalau tidak, traveling illness lagi nanti saluran pencernaannya juga terganggu. Demikian Mas Audi. Iya, betul sekali ya. Tadi menjaga pola tidur, karena kalau tidur lagi di jalan itu karena itu istilahnya tidur ayam ya, ngangguk. Iya, betul. Meskipun nggak semua ya Mas Audi ya. Iya. Mungkin kalau saya kategori ayamnya ayam pingsan kali ya, jadi betul-betul nggak bangun-bangun gitu. Tapi ada juga kan yang malah jadi nggak bisa tidur. Iya, itu saya tuh dok. Lagi nggak nyaman. Iya, itu saya dok ya. Kalau dokter mungkin pingsan, kalau saya mungkin ayam berkokok terus ya, soalnya nggak bisa tidur kalau lagi di jalan. Iya, mungkin karena kami tenaga medis kan biasa tidur di mana saja untuk jaga stamina kami sendiri ya Mas ya. Iya. Jadi bagian jamaah derles ini yang derpules gitu, jadi udah aman. Oke, baik. Nah dok, ini bagi yang mudik lewat jalur darat nih, terutama yang naik motor sama naik mobil, ada nggak sih dok tips untuk menjaga stamina dan kebugaran selama perjalanan, terutama yang nyupir nih dok ya, karena tiap tahunnya itu kan pasti ada aja yang mengalami kecelakaan atau masalah kesehatan saat di tengah jalan dok. Para pilot di daratan ini yang paling berat kerjanya ini, karena kalau lagi bergerak nggak apa-apa Mas, kalau lagi diem itu macet maksudnya, itu berat, itu dia. Melelahkan juga ya, karena itu energi draining itu benar-benar menguras energi kalau perjalanan. Makanya saya bilang ini masuk ke putaran Piala Dunia itu ibaratnya betul-betul baru mulai kan, belum finalnya nanti waktu pulang justru. Oh iya. Jadi kalau pulang dalam kondisi segar bugar, dia menang di hari kemenangan betul, karena dia bisa jaga sustain
kondisi fisik stamina dia dari sebelum, selama, dan sesudah gitu. Oh, itu role model mudik yang baik dan benar, itu luar biasa gitu. Jadi untuk yang para pengemudi yang tadi saya ungkapkan, pertama jaga istirahatnya, karena mikroslip selalu terjadi. Hati-hati, saat kita tertidur sejenak saja, itu mobil dua bisa menyatu. Jadi tolong hati-hati, sadar diri, takar diri, biarpun semua orang pengen segera sampai di kesehatan dan keselamatan jauh lebih penting. Jadi kalau ngantuk, obatnya ngantuk cuma tidur. Jadi kalau bisa minggir, tidur. Apalagi pengemudi motor, karena motor rodanya cuma 2. Kalau dia oleng sedikit habis, roda ketiganya itu bersandar. Jadi dia jatuh pasti. Jadi berhati-hati untuk yang bawa motor, kalau memang lelah, tidur. Istirahat aja. Mungkin dia bisa datang ke rest area, atau mungkin masjid, atau tempat-tempat. Biasanya itu kan rest area sudah komplit ya, bisa untuk rehat. Kalau untuk yang di tol, kalau yang pengendara motor kan motor jalan biasa, itu juga harus berhati-hati. Kita menantikan istirahat. Betul sekali, Demikian, Dok. Mas. Iya, jadi Dan kalau takar sendiri kemampuannya. itu Tiap dia. orang beda-beda soalnya. Tidak Iya. semuanya atlet juara 1 gitu. Jadi kalau yang memang dia merasa kayaknya aku nggak sanggup, jangan dilawan. Karena Iya. kadang-kadang kita ini sudah diinstal insting ya, feeling kita tuh sudah ada. Aduh, kayaknya aku nggak sanggup deh. Tapi tinggal dikit, kan sering begitu. Iya. Kita melawan hati nurani kan sering. Janganlah kalau kayak gitu udah merasa feeling nggak sanggup, udah istirahat. 5 menit tidur, 10 menit tidur itu lebih bermakna daripada kita maksa tapi selamatan ya dan orang lain yang dia bawa. Iya, terutama buat supir-supir yang nggak punya pemain pengganti nih ya, Dok ya. Ini penting Iya, banget itu ya untuk yang ankle sendirian itu Iya. bahaya. Apalagi Lebih baik kalau istirahat. Kalau yang naik motor nih, kan kalau naik mobil mungkin orang masih bisa ngakalin ya, ngopi di mobil. Meskipun sebenarnya itu nggak bagus juga ya, udah capek tetap ngopi terus ya di mobil ya. Iya, Tapi kalau motor ini, staminanya. iya. Coba kalau motor ini memang cukup menantang ya. Kalau misalkan udah ngantuk itu, ya itu tuh antara kanan ke kiri itu udah nggak ngerti lagi tuh. Tapi Dok, Iya. bagaimana nih Dok? Tadi dokter bilang mengukur kemampuan sendiri ya untuk kemampuan menyetir nih untuk mengendarai. Tapi Ya. sebenarnya kalau dari sisi kesehatannya berapa lama Dok maksimal seorang sebaiknya tuh menyetir? Dan kalau ngerasa ngantuk ya ini udah ngantuk banget ya mungkin udah capek banget. Tapi di tengah jalan belum ada rest area atau belum ada tempat untuk melipir nih, belum ada masjid, pom Baik. bensin atau minimarket ya. Ini bagaimana Dok biar tetap fit? Jadi kalau dilihat orang-orang amatiran ya Mas, maksudnya dia bukan driver yang memang pekerjaannya itu ya konsentrasi. Dia begitu terus gitu. Jadi kalau orang yang biasa attention span pendek itu sekitar 15 menit sampai setengah jam itu pasti sudah ngeliut-ngeliut matanya atau hilang blank atau mungkin tidur dalam mata terbuka ya, maksudnya dia jadi bayangin macam-macam atau dia teringat sesuatu gitu, mikir yang lain gitu. Karena tol ini kan lurus ya, jadi mungkin berbeda dengan yang jalan berhenti atau apa itu. Sering beberapa orang itu jadi kayak bengong gitu ya. Apalagi mohon maaf mengingatkan pasca pandemi, beberapa alumni COVID itu ada yang namanya brain fog. Jadi kok gampang hang ya, gampang bengong ya, ngantuk kan ya. Itu kalau refleks naturalnya kita itu menguap kan. Kalau kadar oksigen turun, CO2-nya naik, kita yawning gitu, menguap. Nanti kalau sudah teringat begitu, bisa di stretching kan, atau apa aja bisa stretching, buka mata lebar-lebar kayak saya gitu maksimal kira-kira. Atau sebaliknya, pejem, kalau lagi nyetir jangan pejem ya, buka mata lebar-lebar, kalau istirahatkan. Kemudian sama senyum lebar, lepaskan, buka lebar, lepaskan gitu. Jadi itu senam tapi muka ya Mas ya, istirahat di sana. Atau kalau dipakai sandaran karena nyetir, ada kursi seperti yang saya di kursi belakang, ini kalau ada sandaran di belakang, dorong kepalanya ke belakang, tarik nafas dalam, kemudian dorong kepala ke belakang, maksimal, terserah mau 3 hitungan, 5 hitungan, kemudian lepas. Itu kontraksi isometrik, artinya kita kontraksi tapi tidak banyak menggerakkan sendi, kemudian lemas, itu ototnya relax. Kemudian kita kayak ngolet, kayak digerakin, kayak stretching gitu ya, tapi semampunya atau kuncinya. Sering kalau kita lihat orang naik motor tangannya
lepas gitu ya, karena dia pegel atau apa, itu boleh stretching kan, dibuka aja di sini, dibuka waktu istirahat motornya kan, pasti ada fase berhentinya kan, atau kalau dia pegang tangan satu gantian, nah sambil tarik nafas karena itu ngatur ritme dan itu balik lagi ke konsentrasinya dia, karena kondisinya kan nggak mungkin berhenti, misalnya begitu ya Mas ya itu yang harus dikerjakan. Jadi dia harus sadar akan kondisinya. Yang agak berat tuh kalau ngelawan cahaya Mas, biasanya kalau ke arah timur, kondisi jam 8, jam 9 itu matahari nggak sinkron sama mata tuh maunya nutup gitu. Nah yang kondisi seperti itu yang saya bilang tadi, kok mata lebar, terus di stretching, otot mata kita kan bundar, namanya orbicularis oculi, harus di. Apalagi kalau lagi siang itu kan, jalanan tol tuh kan banyak jalan beton, Dok. Jadi kalau sinar matahari lagi terik, kita tuh mantul banget ya. Mungkin bisa dibantu dengan kacamata hitam ya. Iya. Bisa. Nah, sepanjang jalan, makanan dan minuman apa aja yang perlu disiapkan untuk menjadi bekal nih, Dok? Baiknya sih makanan minumannya yang mungkin nggak bisa basi ya Mas, yang kering ya, paling aman tuh. Karena kita nggak mungkin membawa penyimpanan, meskipun mungkin ada beberapa mobil yang ada kontainer gitu, tapi kayaknya kita nggak mungkin membawa masakan basah gitu ya, kecuali untuk dimakan saat-saat itu saja gitu. Jadi untuk bekalnya ya lauk kering lebih aman, atau kemudian lauk-lauk yang rendah karbohidrat, rendah gula ya, yang kita, karena biasanya itu bikin craving, jadi baru selesai satu bungkus dia akan cari lagi gitu. Jadi nggak ada berhentinya itu, yang olahraga mulutnya kan jadinya, tapi itu kan kalori terus nanti kalau kelebihan nanti pengolahan pencernaannya lebih banyak, alhasil kantuk lagi, malah nggak konsentrasi karena semuanya masuk ke digestif atau sistem pencernaan gitu. Jadi kalau untuk bekal lauk-lauk yang kering atau yang mungkin lauk yang mudah dicerna ya, tapi kalau sekarang kayaknya banyak rest area bisa mudah ya Mas ya untuk makan dan lain-lain ya. Saran saya sih kalau memang mau tidak semua orang tipe ngemil ya. Jadi kalau ada yang mau tinggi protein, ya bolehlah cemilan kering ya, atau yang memberikan kalori yang tinggi tapi tidak membuat craving, jadi nggak banyak yang gula-gula. Kalau yang suka ngopi, nah ingat itu juga kopi kan beberapa pengawetnya ada gula ya Mas ya. Jadi selain kopi itu bikin dia pipis terus nanti karena diuretik, jadi dia sebetulnya nggak tidurnya karena aku belet pipis, jadi banyak berhenti. Jadi lebih baik dia berhenti minum atau makan secukupnya, kemudian kalau dia mau istirahat. Beberapa orang ada yang suka minum energy drink, Dok. Nah itu gimana Dok kalau suka minum energy drink ya, supaya tetap kuat ya, karena mungkin ada beberapa orang yang ngejar waktu nih, kalau kebaikan berhenti nanti nggak sampai keburu lebaran gitu. Namanya energy drink ya, itu pasti itu dilihat aja komposisi gulanya pasti tinggi sekali gitu. Jadi selain mengejar waktu kan kita juga mengejar sehat, soalnya kalau capek tapi tidak selamat kan juga tak enak. Kita kan mau berbahagia bersama di hari raya gitu. Makanya saya selalu mengingatkan, timbang sendiri manfaat untung ruginya gitu. Kalau waktu itu selalu berputar dan nggak bisa kita kejar. Jadi kalau memang kita sudah persiapkan, jalan saja sesuai dengan yang ada. Kalau memang rezeki kita pasti dimudahkan, insya Allah akan didapatkan. Jadi jangan sampai terburu-buru, berusaha-usaha tapi membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Energi drink mau diminum oleh dia kadang-kadang karena dia pengen, ya karena mungkin banyak ya yang persuasif ini itu mau dicoba, silakan dicoba kalau mau dicoba. Tapi kalau mungkin merasa kok jantungnya berdebar lebih kencang ya, kok kemudian pipis terus ya kayak gitu, kita harus dipaksakan kehati-hatian. Apalagi yang sudah berusia kepala 4 ke atas ya, mana kita sudah di pertengahan usia harapan hidup orang Indonesia, itu setelah ini kan kita akan turun. Jadi tolong dijaga onderdil, kita cuma dikasih Tuhan pinjem itu 1 set dari lahir sampai dipanggil. Kalau kita tak jaga jam tayangnya ya kita sedihkan. Karena lebaran ada tiap tahun, kita mau terus sehat setiap tahun. Nah, Dok, kalau misalkan di tengah jalan, ini ada yang nggak enak badan, baik pengemudinya ataupun penumpangnya nih, dan kebetulan di sana nggak ada fasilitas kesehatan terdekat. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan sebagai pertolongan pertama, Dok? Nggak enak badannya apa dulu ya? Nanti kan harus diperhatikan, ya betul. Kalau dia sendirian ya dia harus menjaga dirinya mau tidak mau. Kalau nggak enak badannya karena kurang istirahat, mungkin tonik tradisional yang paling enak kan
semua minuman-minuman yang untuk masuk angin tadi kan, yang Mas Audi katakan kan, monggo banyak itu yang kita sediakan, yang di luar-luar bisa didapat juga banyak. Ya, kalau yang bersangkutan merasa nggak enak badan, tolong dicermati tubuhnya. Kita kenali, jadi mendiagnosis diri sendiri. Karena dia kan sakitnya nggak cuma sekarang. Mungkin yang paling sering kalau puasa yang kuat mungkin yang keluhan pencernaan, lambung gitu ya. Itu kalau memang ada keluhan preventif itu jaga-jaga. Sebelumnya tolong dia bawa obat terkali. Tapi kalau kumat, aduh sakit banget, perih atau pusing atau nggak enak badan, nomor satu yang dikerjakan berhenti dulu istirahat. Kalau memang dia ada di suatu angkutan umum, kemudian memungkinkan untuk dia bisa rehat. Kalau dia tidak sanggup, ya mau tidak mau dia harus minta tolong ya Mas ya, ke yang lain gitu, drivernya atau ke yang ada di yang bisa dia. Insya Allah sih kalau di negara kita masih entengan ya orang rehat dan dia beristirahat. Tapi nomor satu memang harus beristirahat. Kalau badannya sampai ada keluhan selama proses mudik ini, biasanya dari sebelum mudik dia sudah ada kurang sehat. Jadi pesan saya untuk mudikers semua itu tolong dipersiapkan amunisinya untuk mudik. Kalau ada keluhan lambung, obat yang biasa diminum apa dibawa. Kalau ada keluhan sakit kepala yang biasa diminum apa dibawa. Kalau ada keluhan sakit-sakit yang lain, kita anggap aja bukan sakit. Emang kan tubuh manusia itu kan onderdil yang nggak pernah diservis, nggak pernah diperiksa, nggak kayak mobil ya Mas. Kita itu mobil tuh 5.000 km pasti di-tune up ya, dicek gitu. Kita kan enggak, manusia itu lepas kita posyandu balita 5 tahun pertama itu paling kalau yang kerja di kayak kita, kerja di kementerian atau kerja di BUMN itu ada pemeriksaan check up pegawai rutin gitu ya. Tapi kalau yang di perusahaannya tempat kerjanya nggak ada, ya kita biasanya merasa sehat tuh alergi ke rumah sakit untuk periksa. Promosi kesehatan kan kita penting untuk orang itu alert kan, dia sadar akan kondisinya. Kapan dia screening dan periksa sehingga dia bisa jaga kualitas hidupnya gitu. Ini yang kita pengen mereka itu tahu, membawa amunisi jadi nggak merepotkan orang lain. Mana kita tahu ya kalau di sebelah kita tensinya sering tinggi. Karena kita nggak ngerti gitu. Tahu-tahu dia nggak tidur atau dia kaget-kaget. Mungkin yang nyetir dulu alumni Formula 1 gitu ya Mas ya. Jadi kemudian dia posisinya persis di sebelah samping pengemudi, tensinya naik. Kita nggak tahu kan. Jadi kalau memang yang seperti itu, tolong dijaga amunisi masing-masing gitu ya, karena kita menjaga kenyamanan kita semua gitu. Gimana kalau yang bawa anak-anak nih Dok? Ada nggak tips khusus untuk menjaga kesehatan anak-anak supaya anak-anak ini juga tetap bisa nyaman nih selama perjalanan mudik ya? Betul Mas, PR banget itu bagi yang punya bayi, punya balita gitu ya, atau anak-anak. Mereka senang sih, pasti yang sudah paham ya, akan ketemu sama sepupu-sepupunya, akan ketemu sama saudara-saudaranya gitu. Yang mungkin event itu selalu dinanti, ritual tahunan yang selalu dinanti. Mereka membesar bersama dari balita gitu. Tapi PR banget buat orang tua itu mentransfer mereka menuju ke tempat dia mudik kan. Karena anak-anak jelas, anak itu tumbuh kembang, jadi dia itu semua yang ada di badannya itu belum tumbuh sempurna, belum sampai di umur kita gitu. PR lagi selain anak-anak adalah orang tua. Jadi kalau kita membawa orang yang anak-anak usianya itu tumbuh kembang, orang tua itu kita kenal sebagai tumbuh surut, dua-duanya itu perlakuan khusus. Jadi saya harus melihat anak-anak kan ada moodnya kan, dia juga ada tidak sukanya. Dia tidak mau dipaksa, pasti nomor satu yang keganggu itu appetite, tidak mau makan tuh, perutnya kembung kayak gitu. Jadi kalau memang mau pilih moda, kalau mau nyaman, monggo dipilih jalan udara mungkin lebih nyaman, tapi jangan juga jalan udara. Di udaranya tuh deket ya Mas, terbangnya tuh pendek, tapi nunggunya lama kadang-kadang, karena tiket-tiket dari penerbang kemarin pagi lagi Lebaran itu kan sering antri ya, banyak penerbangan ekstra gitu, jadi proses di bandaranya juga lama, itu juga melelahkan untuk anak-anak. Jadi kalau memang ditimbang kok jalan darat nih, kalau di total lebih enak loh, anak bisa bubuk selonjoran misalnya kayak gitu-gitu, dipertimbangkan karena modanya harus yang paling nyaman untuk anak-anak.
Ini idealnya begitu, tapi kan harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Budgetnya cukup tidak, karena orang tua mandiri gitu kan. Ini kecuali ada sponsor oleh Eyang Kakung dan Eyang Uti gitu kan, berbeda lagi. Kan yang pengen ketemu biasanya kakek nenek itu. Iya. Bagaimana caranya cucu diimpor gitu kan ya. Jadi itu berbeda lagi, karena yang anak-anak ini aset yang memang kalau mereka sakit yang repot serumah. Oh iya. Luar biasa, itu PR-nya nanti setelah lebaran. Jadi ada sindrom habis libur panjang, apa aja, event apapun. Traveling illness biasanya yang paling sensitif adalah dua populasi, anak-anak dan orang tua. Dan kita sebagai populasi yang di tengah yang harus menjaga yang sedang tumbuh kembang dan yang sudah tumbuh turun. Karena kita juga nanti di posisi mereka gitu. Itu memang harus dipilih modanya, tapi ya ini saran dari saya, karena semua balik lagi kearifan lokal masing-masing mencukupi apa tidak, disesuaikan saja. Kalau memang bisa jauh-jauh hari, coba kedua ayah dan ibu yang bekerja kan nggak bisa begitu kan, ada time waktu yang kejar-kejaran gitu ya. Jadi ya senyaman lah. Kalau anak happy sih insya Allah dia juga akan stamina-nya baik. Jadi kalau anaknya lagi mogok pundung atau ngambek atau gimana, sudah istirahat dulu lah. Gimana caranya dia happy. Mungkin kalau saat ini hiburan paling gampang gadget ya, paling anak-anak itu. Mungkin bisa main game bareng sama ibu ayahnya atau saudara, tapi jangan sendirian. Jadi bisa interaksi boleh. Jadi selalu ada situasi exercising, karena kesehatan kita secara jiwa raga, mental dan lain-lain harus dijaga ya Mas ya. Bonding di dalam keluarga di situ yang akan dalam proses perjalanan menuju silaturahim. Intinya kan karena mau mengikatkan silaturahim. Sobat Sehat, itu dia diskusi kesehatan kita hari ini yang semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Buat kamu juga, jangan lewatkan episode kami lainnya atau nantikan juga episode terbaru kami. Cek aja selalu Podcast Radio Kesehatan, PODKES di Spotify. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Podcast Kesehatan.